Ibrahim Al-Najjar, warga Gaza berusia 43 tahun, masih berduka atas kematian putranya, Naim, akibat gizi buruk. Anak berusia 5 tahun itu meninggal dunia pada 28 Maret 2024 di tengah perang. Setahun berlalu, Najjar masih berjuang agar anak-anak lainnya tak mengalami nasib yang serupa. Ia menunjuk ke putranya, Farah, yang berusia 10 tahun, yang kini pun kondisi kesehatannya menurun drastis. Farah sering pingsan dan tubuhnya menyusut hingga setengah dari ukuran sebelumnya. Keluarga Najjar telah mengungsi hampir 2 tahun akibat serangan udara Israel. Najwa, istri Najjar, mengatakan keluarganya bahkan kekurangan bahan makanan dasar. Sebutir garam pun mereka harus meminta kepada orang lain. Sebelum perang pecah pada Oktober 2023, warga Gaza masih dapat makan 3 kali sehari. Kini mereka hanya bisa bermimpi menikmati makanan sederhana seperti roti, nasi, buah, dan sayur. Warga Gaza berjuang setiap hari mencari makanan di tengah perang yang masih berlangsung. Kini mereka tidak benar-benar hidup, melainkan mati secara perlahan. Warga Gaza harus menempuh perjalanan jauh melewati puing-puing demi mendapatkan air bersih. Rabu 6 Agustus 2025. Gaza sudah menjadi perhatian global setelah kelaparan yang terjadi semenjak konflik dengan Israel. Dilansir dari Reuters, krisis air kini menjadi sama parahnya dengan kelaparan yang terjadi di sana. Meskipun sebagian air berasal dari unit desa kecil yang dioperasikan lembaga bantuan, sebagian besar air diambil dari sumur di akuifer Payau yang telah tercemar lebih lanjut oleh limbah dan bahan kimia yang merembes melalui puing-puing. Air yang digunakan tersebut pada akhirnya terkontaminasi hingga menyebabkan diare dan hepatitis kepada warga. The Coordination of Government Activities in the Territories, badan militer Israel yang menangani bantuan di wilayah pendudukan, mengklaim mengalirkan jutaan liter air setiap hari ke Gaza melalui 2 pipa. Namun pihak Palestina menyebut pengaliran itu tidak berfungsi optimal. Jaringan pipa di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah. Salah satu warga Gaza, Moaz Mohaimar, harus berjalan sejauh 1 km dan mengantre 2 jam untuk mengambil air. Ia melakukannya hingga 3 kali dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Benyamin Netanyahu menyatakan negaranya berniat mengambil alih seluruh jalur Gaza, namun tidak berencana memerintah wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis 7 Agustus 2025, menjelang rapat kabinet yang membahas proposal pengambil alihan Gaza. Netanyahu mengatakan langkah ini bertujuan memastikan keamanan Israel, menyingkirkan Hamas, dan menyerahkan pemerintahan kepada pihak sipil yang bukan kelompok anti-Israel. Ia menegaskan Israel menginginkan perimeter keamanan, tetapi tidak ingin menjadi otoritas pemerintahan di Gaza. Hamas menilai pernyataan Netanyahu sebagai kudeta di tengah negosiasi gencatan senjata. Kelompok itu menuduh rencana tersebut mengorbankan tawanan Israel demi kepentingan politik pribadi. Saat rapat kabinet dimulai, ratusan warga berunjuk rasa di dekat kantor Perdana Menteri di Yerusalem menuntut kesepakatan pembebasan tawanan. Tekanan internasional terhadap Israel meningkat seiring memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. PBB memperingatkan risiko kelaparan di Gaza dalam tahap yang mengerikan. Total korban mencapai 197 orang, termasuk 96 anak sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.